Thank you, Praise and Worship Team. Thank you. Makasih. If you can turn your Bible to Exodus chapter 13, Keluaran 13. Setelah ini nanti akan kita dengar tuntunan dari Gembala Pembina kita, Dr. Niko Nyotor Harjo untuk tahun 2024. And after we share this for a few minutes, and our senior pastor, Dr. Niko, will speak and preach to us the message for 2024. Firman Tuhan Keluaran 13 berkata tentang ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Exodus 13 talks about the firstborn. Ya, bukan hanya tentang anak sulung, tetapi bicara juga tentang hari raya roti tidak beragi. Also festival of unleavened bread. Ya, Tuhan bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang mempunyai mereka. And the Lord spoke to Moses saying, consecrate to me all the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu, tidak boleh dimakan suatu pun yang beragi. And Moses said to the people, remember this day in which you went out of Egypt, out of the house of bondage, for by strength of hand the Lord brought you out of this place. No leavened bread shall be eaten. Ragi di sini bicara influence atau influence itu atau pengaruh ya. Leaven talks about influence. Jadi di sini Tuhan bilang apa? Tidak boleh, ayat yang ketiga bagian akhir, sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. It says no leavened bread shall be eaten. Apa maksudnya itu tidak beragi? Itu artinya melepaskan dari pengaruh. Pengaruh apa? Mereka segera akan keluar dari Mesir. Pengaruh Mesir itu harus ditinggal. So that means leaven talks about influence, though they have to release, get rid of the influence from the Egypt. Waktu Tuhan berfirman kepada Musa, berkata kepada Musa, itu posisi masih ada di Mesir. Tapi Tuhan sudah janji. Tuhan bilang, ayat yang ketiga tadi, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. When God spoke these words to Moses, the people of Israel were still in Egypt. And that, therefore, God says, consecrate to me on this day. You are going out. Mereka bukan keluar karena kekuatan mereka untuk memberontak Firaun dan Mesir, tapi lihat ayat yang baik-baik, karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. They did not leave Egypt with their own strength, but it says here, by the strength of hand, the Lord brought you out of this place. Mari sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang tolong saya. Say together with me, it is God who helped me. Sama-sama katakan, Tuhan yang selamatkan saya. It's like it is God who saved me. Ayat 4, hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. On this day you are going out in the Mount Abib, and it shall be when the Lord brings you into the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Hiphites, the Jebusites, which he swore to your fathers to give you, a land flowing with milk and honey, that you shall keep this service in this month. Ayat 6 bilang, makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. 7, roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu, suatu pun yang tidak beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. 7 days you shall eat unleavened bread, and on the 7th day there shall be a feast to the Lord. Unleavened bread shall be eaten 7 days, and no leavened bread shall be seen among you, nor shall leaven be seen among you in all your quarters. Nah, ayat 8, 9, dan 10 ini adalah ayat-ayat kunci yang akan kita lihat sama-sama. Now, the next 3 verses are the key verse. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki
Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. And you shall tell your son in that day, saying, this is done because of what the Lord did for me when I came up from Egypt. Saudaraku, dari ayat yang ke-8 ini mengingatkan saudara dan saya, waktu kita beribadah kepada Tuhan, selalu kita mengingat apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Now this reminds us, this specific verse reminds us of what we've done to commemorate what God has done for us. Kalau kita konsentrasi atau fokus kepada apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan, maka ada satu titik dalam hidup kita pasti kecewa. If we focus on the things that we have done for the Lord, that we have performed for the Lord, we will come to a point where we will get disappointed. Ibadah itu adalah tentang apa yang Tuhan telah buat di dalam hidup kita, bukan apa yang telah kita buat dan sedang dan akan yang kita buat. Because the service is all about Hallelujah. what God has done in our life, not the other way around, not what we have done for the Lord. Ayat 9 dan 10, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Verse 9 says, it shall be a sign to you on your hand and as a memorial between your eyes, that the Lord's law may be in your mouth, for with a strong hand the Lord has brought you out of Egypt. Son, can I have you here? Israel, can you join us here for a moment? Dikatakan hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat, sama-sama, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. It shall be a sign to you, it shall be as a sign to you on your hand and as a memorial between your eyes, that the Lord's law may be in your mouth, for with a strong hand the Lord has brought you out of Ayat Egypt. 10 yang terakhir, haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. You shall therefore keep this ordinance in its season from year to year. I want everyone to see something here. Saya mau saudara melihat sesuatu di sini. Jesus at the center. Yesus ada sebagai pusat. I'm like, which one is the first one? Ini ya. Waktu dia kasih lihat ini sama saya hampir pingsan waktu itu. I almost fainted when he showed me this. Saya pikir dia pakai yang tato-tato 25 sen yang di vending machine itu. Saya I thought pikir. he was using that vending machine tattoo with 25 cents. And this one and which one the other one? The first two. This one and this one, right? What is this? What is the meaning of this? Oh, love in Korea. Oh. Anyong? Is it anyong? Sarang, sarang. Sarang means love. Ya, kasih atau cinta dalam bahasa Korea. For Sarang. those of you who have tattoos with you, it has meaning. Kalau saudara memiliki tato di badan saudara, itu pasti ada artinya. Saya nggak anjurkan saudara pakai tato ya, jangan salah. I'm not here, encouraging you to get one. Saya hampir quit waktu saya lihat dia, saya bilang, saya berhenti aja deh jadi pendeta. Anak-anak gue udah I kayak almost gini. quit becoming a pastor when I saw my son show up with all this tattoo. Ada juga worship leader yang lain punya tato, bukan cuma dia ternyata di sini. Gak usah diomongin nanti, gak usah cari tahu. And there is also a worship leader who has tattoo, and he's not the only one here. Dan kamu nggak contoh worship leader itu kan, nak? Nggak ya. Karena ini bicara influence. It talks about influence. Ragi itu bicara apa? Pengaruh. 11 talks about influence. Ada satu worship leader Amerika, Christian music, yang seperti ini penampilannya, dan mungkin ya, sekali lagi Papa asumsi bahwa kamu ada influence dari worship leader itu. I know there's this well-known American worship leader who, you know, his appearance is like that, covered in Ayat tattoos. 9 tadi And I assume dikatakan, is an influence for my son. Ayat 9 tadi itu menjadi tanda di tangan, menjadi peringatan di dahi. Tanda-tanda. Kenapa saya panggil dia? Ini semua bagi dia ada makna, ada artinya semua ini. It says that on verse 9, it shall be a sign to you on your hand, between your eyes. Why I called my son over here? Maybe all these things has meaning for him. Ini love God. Cinta Tuhan. Dia mungkin dia anaknya art kayak mamanya. Kalau saya
Beduh, boro-boro art, saudara. He took it after me. The mother is an art person. Orang Israel disuruh taruh tanda. And the Jadi Israelites were told to tell a sign, to show a sign as a memorial. Sekali lagi, saya tidak menganjurkan saudara seperti dia, tidak. Once again, I'm not here to encourage you to, Dan be like kalaupun him. saudara sudah terlanjur punya, udah, jangan merasa bersalah. And if you already have one, it's okay. You don't need to feel Waktu guilty. saya lihat dia punya tato dua ini pasangan Korea sama ini, saya cuma bilang sama dia, San, jangan ditambah lagi tolong. Apa-apa udah kaget, cukup kaget, jangan ditambah. When I saw these 2 tattoos, I told him, please, you almost make me faint. Please don't add more. Waktu saya ngomong itu saya lihat wajahnya, dia senyum kayak gini nih. Berarti apa? Udah ada ide lain, udah ada gambar lain yang mau ditaruh. When I shared this with him, this is exactly the face that he made. It means what? He already had a plan in his mind for the next one. Saudara nggak ada yang tahu kalau saya juga punya. You don't realize that I also have one. Kenapa? Why? Karena itu di belakang dan itu titik. Oh, itu ternyata tai lalat sebenarnya. Bukan tato, tai lalat. And it is not a tattoo. It turned out to be a mole. Benarkah tato ini jadi apa ya? Jadi polemik, jadi pro dan kontra bahkan di gereja. Tattoos has become something that has been contradiction. Pros and cons. There's so much pros and cons between in the church about tattoo. Laki-laki bilang, loh kalau perempuan bisa tato alis, kenapa kita nggak bisa tato yang lain? Tante boleh tato alis, kenapa kita nggak boleh tato? The man will argue, hey, my wife can get tattoo for her eyebrows. Why can't we? Ibu-ibu yang sudah terlanjur tato alis, jangan merasa bersalah. Sudah terlanjur. Once again, don't feel guilty if you have your eyebrow tattoo. Jangan juga dihilangin pakai laser, jadi bendol saudaraku. Jadi kayak But don't laser ulat it bulu, out jangan diapa-apain. for you to remove it. No, you'll turn out. Coba lihat kiri kanan Worse. ibu-ibu ada nggak? Kalau ada, bilang sama dia, udah jangan dihabisin, jangan di laser. Thank you, San. Boleh tepuk tangan buat anak saya dulu, saudara. Jujur waktu saya melihat kenyataan bahwa akhirnya dia seperti itu, sedih hati saya. Dan saya bilang, Tuhan, bagaimana saya menghadapi Jumat? To be honest, when I saw he was, his appearance was like that, it saddened me and I kept thinking, how can I face the congregation? But I know his heart. Tapi saya tahu hatinya dia. Waktu saya mau berhenti untuk ambil 1 tahun sabat, saya izin dulu sama dia. I remember when I made that decision in my heart, I want to take a 1-year sabbatical. And I asked permission from my son. Menjelang akhir 2020 saya minta izin sama dia. That's nearing the end of 2020, year 2020. And I told him and I asked him, Papa mau ambil break 1 tahun, Papa mau fokus sama kalian, sama keluarga. I want to take 1-year break. I want to focus on all of you guys. I want all of you to hear this. Saya mau saudara dengar ini. Semua orang pro sama saya. Nggak apa-apa, sabat itu bagus. Sabbatical year is good for you. Most people who knows about this, they agree with me. It's good, Pastor. You need to take a sabbatical. Sabbatical is good for you. Guess who against that sabbatical year? Tebak siapa yang tidak setuju dengan itu, keputusan saya. Yang satu ini. My son, Israel. Dengan nada keras dia bilang gini, Pa, the church need you, they need you. Dan dia bilang, Bapak, Don't do gereja itu butuh kamu. Orang-orang itu butuh kamu. Jangan lakukan itu. But I said to him that night, but son, I want you to be my priority. Dan saya bilang sama dia, tapi Papa mau kamu ini prioritas Papa. Waktu itu hampir dia nggak lulus SMA. He almost did not graduate from high school at that time. Niatnya sekolah udah hilang karena apa? Waktu pandemic hit, dia lagi senang-senangnya belajar kulineri di sekolah. Sudah dapat baju chef, dapat pisau, dan dia sudah menyenangi. Tiba-tiba pandemic hit, hanya bisa zoom-zooman begitu, nggak bisa ke kitchen di sekolah. Dia down sekali. He lost his passion because at that time he was joining this culinary class.
And he already got his uniform, he was going to got his knife and everything. He was so happy and so passionate. And then pandemic hits, and then he was told, like the student were told not to come to the kitchen, and it will be done through Zoom. And his grades just went down, his passion just dropped. Yang against keputusan saya untuk ambil sabbatical year adalah model kayak tadi. The one that against my decision to take a sabbatical year looks like that. Yang dia bilang, dia tahu kalau papa lagi mau fokus sama dia, tapi dia bilang, just don't do it. He knows that his dad wants to focus on him, but yet he keeps saying, do not do it, don't do it. Setelah saya ngomong di rumah, kemudian saya ngomong sama pemimpin-pemimpin di sini. After I shared with my family, and then I shared with the leaders here. Kalau nggak salah waktu itu semua setuju ya, Pak Arel ya? Udah Pak, setahun nggak apa-apa, 2 tahun udah perlu nggak ya? Waktu itu apa pendapat kalian? Setahun nggak apa-apa itu ya? Oh. Iya. Okay. Cuman Ibu Tris yang lain setuju ya? At that time, it was only Tracy who was against that decision, and everybody would say, Jadi, it's okay, Pastor. Waktu saya bertemu dengan 3 penatua dan suami istri bertujuh, saya dengan 3 pasang suami istri, dan mereka akhirnya bilang sama saya, Pak, apapun keputusan Bapak, ya itu Bapak yang pilih, kalau nggak salah gitu Pak ya, Pak Arale. We had a meeting with the 3 husband and wife of the elders, 3 elders, husbands and wife, all 7 of us had a meeting. And then at the end they say, whatever decision you take, we are behind you, we support you. Dan kemudian setelah saya udah pamit dengan mereka, para penatua, saya ke New York, ketemu dengan Bapak Nehemia dan Ibu Julie. Dan puji Tuhan, saudaraku, mereka bilang, nggak boleh. And after I had a meeting with all these elders, I went to New York and I had a meeting with Pastor Nehemia, Pastor Juliana. And thank God they said, no, don't do it. Kenapa saudaraku pentingnya kita punya pemimpin dan dengar-dengar sama pemimpin. Sometimes kita against dengan apa yang dia ngomong. Why is it Kita so nggak important setuju for dengan us statement-statement to have leaders? And it is so important for us to listen to heed what the leaders has to say. Sometimes it's against of what we want to hear, or what we want to do. But I chose to obey. Tapi saya memilih untuk taat. I chose to obey. Saya memilih untuk taat. I chose to obey. Balik lagi ke firman Tuhan. Now go back to the Word of God. Pak Niko udah nunggu soalnya. Because Pastor Nico has been waiting. Pak Niko dari tadi udah nggak kelar-kelar tuh, pendeta katanya sebentar. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. You shall therefore keep this ordinance in its season from year to year. Saudaraku, kita beribadah karena kita selalu mengingat apa yang Tuhan buat, bukan apa yang kita buat. Whenever we come to this church, we held a service. It is not about what we have done for Him, but instead what He has done for us. Mari pejamkan mata sebentar. Let all close our eyes. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan buat sampai hari ini. We are Bagi kami, grateful and gereja. thankful for all the things that you have done for us. Biarlah kami Tuhan secara rohani, Tuhan terus memakan makanan roti yang tidak beragi, yaitu pengaruh-pengaruh dunia itu kami tidak ambil lagi dalam nama Yesus. Lord, help us spiritually to not take that leavened bread, but yet we want to get rid of all the influence from Egypt, from the world, oh God. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kau mampukan kami terus Tuhan untuk selalu mengingat Tuhan bahwa ibadah itu adalah kami mengingat apa yang Tuhan buat. Once again, Lord, help us to remember so that whenever we come and congregate together is to commemorate, to have a memorial of what you have done, not what we have done for you. Ampunilah kami Tuhan kalau kami mungkin selama ini sudah keliru bahwa menganggap bahwa ibadah itu adalah apa yang kami sudah buat dan contribute. Forgive us too if we thought to ourselves all this time that all this service is all about us, what we have contributed, what we have done. Hari ini kami diingatkan Tuhan dan kami menerima kesembuhan kami. And today, God, you remind us and we receive that healing. Kami dipulihkan. We are being set free, we are being restored, and we are being healed. Dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Semua yang percaya katakan amin. All of us says, amen. Now let us hear the
the message from our senior pastor. Shalom semuanya. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Rataman 3 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikop dari ayat yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Setiap kita di tahun 2023 pasti mengalami dengan apa yang disebutkan sebagai penderitaan. Mungkin ada yang sampai putus asa atau putus pengharapan. Tetapi memasuki tahun 2024, kita harus mengubah paradigma dengan tuntunan Tuhan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran, yaitu pada waktu kita mengalami penderitaan, setelah kita memperhatikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab itu kita harus mengambil keputusan memasuki tahun 2024 untuk hanya berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu memberi aku hidup. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, saya percaya kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Karena itu saya percaya tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Amin. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada
tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Menari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Dari tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 2024, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5784, yaitu tahun P Dalet. P Dalet artinya 84. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai yang pertama pintu yang terbuka. Dan yang kedua, seorang dengan posisi membungkuk, menunduk,
yang melambangkan kerendahan hati. Memasuki tahun 2024, pintu dalam kehidupan yang selama ini tertutup sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus yang menutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Memasuki pintu yang terbuka tadi, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, itu tidak berarti kita berjalan di jalan tol, yang artinya jalan bebas hambatan. Yang kedua, kita harus banyak sembahyang. Dan yang ketiga, mulut harus dijaga. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Mari kita katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hal yang keempat yang harus kita perhatikan untuk memasuki pintu yang terbuka adalah kita harus rendah hati. Ingat, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita baru saja memasuki tahun 2024. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2024. Bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Ayat emasnya adalah Yesaya 60 ayat 1 dan Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Memasuki tahun 2024, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan semakin dahsyat. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kita harus bangkit dan menjadi terang. Sama seperti bangsa Israel telah menerima terang Tuhan dan memiliki tugas untuk menjadi terang. Demikian juga gereja yang mengalami perjumpaan dengan terang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, memiliki tugas untuk menjadi terang dunia, agar semua orang, everyone, datang kepada terang Tuhan. Sebagai contoh, Saulus, penganiaya jemaat, yang berjumpa dengan terang, berubah menjadi Paulus, pemenang jiwa. Apa artinya menjadi terang? Yang pertama, menjadi terang artinya mengikut Kristus yang adalah terang dunia. Yang kedua, menjadi terang artinya menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan perbuatan baik. Yang ketiga,
menjadi terang, artinya hidup dalam kasih. Yang keempat, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Yang kelima, menjadi terang artinya hidup bijaksana dan berintegritas. Yang keenam, menjadi terang artinya hidup dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yang ketujuh, menjadi terang artinya hidup benar dan adil. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 3-7. Pada saat kita menjadi terang karena api Pentakosta ketiga turun dengan dahsyat. Hal-hal inilah yang akan terjadi. Yang pertama, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangnya. Dan mereka akan percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Dan ini akan digunakan untuk membiayai penyelesaian amanat agung. Untuk menjadi terang, kita harus menjadi seperti yang disebutkan dalam Imamat 6 ayat 13. Yaitu api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api harus dijaga tetap menyala siang dan malam. Bagian Tuhan memberi api. Bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Kita harus menjadi terang siang dan malam. Ada 3 jenis api. Yang pertama, api doa pujian penyembahan. Api harus tetap menyala siang dan malam. Ini melambangkan penyembahan di Pondok Daud. Ini sebenarnya menggambarkan pola penyembahan di sorga. Kita yang nanti akan masuk sorga harus melatih diri mulai sekarang untuk melakukan penyembahan surgawi. Yang kedua, api Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Api Roh Kudus sangat kita butuhkan supaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, api kasih. Kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 digambarkan seperti api. Bahkan seperti nyala api Tuhan. Api kasih kepada Tuhan harus dijaga agar selalu dalam kondisi mengalami api kasih mula-mula. Visi tahun 2024 merupakan kelanjutan dari visi tahun 2023. Tema tahun 2023, bangkit, jadilah pemenang. Ini lebih banyak bersifat ke dalam oleh karena kemenangan bersifat personal. Tema tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Ini lebih bersifat keluar. Karena menjadi terang itu kepada banyak orang di luar dari orang itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi sebelum kita mendapatkan kemenangan secara personal. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Atasmu. Atasmu.
Pastor D adalah seorang nabi yang selalu mendoakan saya sudah lebih dari 3 tahun. Dia mendapatkan nubuatan pada waktu Rosh Hashanah, yaitu 15 September 2023. Dan ini berlaku untuk akhir tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama dikatakan, tahun ini adalah tahun tiba-tiba, suddenly. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turun kemuliaan Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat, anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka. Dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam, ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan. Sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah terjadi. Sama seperti para penyembah selalu dipanggil untuk memimpin jalan dalam pertempuran. Demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah, umat, rumah-rumah. Yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan, akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Yang kesepuluh, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa. Banjir, perubahan warna, ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata, tahun 2024 saya akan berjanji untuk taat secara radikal terhadap suara Tuhan. Angkat tangan saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh.
Oh, Tuhan, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Memasuki tahun 2024, tahun yang baru Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Makasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Let us all stand Yesusku. and if we can have all the musicians and singers come forward. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2024. Tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah-limpah. Amin. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. So now please be seated and it's time for us to bring our